Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya semuanya? Ada yang masih belum bisa dengar suara saya? Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kendala koneksi internet saya karena di asrama tadi pagi memang sempat ada perbaikan untuk internetnya, jadi tadi agak sedikit susah masuk. Terus kemudian saya restart komputernya, kemudian bisa masuk lagi. Iya dong, harus dimaafkan. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Semuanya baik ya? Semangat ya? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, saya lihat baru 12 yang masuk. Eh, Sebentar, sembari menunggu yang lainnya, saya akan uploadkan dulu untuk materi untuk malam hari ini. Alhamdulillah saya juga sehat. Malam minggu pada nggak kemana-mana ini. Sebelumnya tadi ada kuliah, ada apa, ada pelajaran apa tadi? Siapa yang ke pasar malam ini? Emang ada pasar malam, Mbak Mei? Oh, nongkrong di Facebook. Wah, susah ya LDRan ya. Oh, ada di Yonghe ya. Ya, besok saya belum belum familiar dengan daerah-daerah sini soalnya. Jadi ya belum belum jalan-jalan kemana-mana. Oh begitu kosong. Maaf ya terlalu malam karena memang jadwalnya 21.40. Jadi kita mulainya jam 21.40. Oh nungguin Akom. Ya nggak apa-apa emang kerjaannya kan gitu. Apa yang penting kalian semangat. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan siswa semuanya. Berjumpa lagi di minggu ketiga proses pembelajaran kita. Ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keenam dan kita sudah masuk ke pelajaran bab 2 hari ini dan hanya sekedar informasi saja teman-teman sekalian, mungkin malam hari ini kita tidak ada pendalaman materi, artinya tidak mengulas soal-soal di lembar buku panduan kalian. Karena saya akan agendakan bahwa untuk pendalaman materi itu setiap hari Jumat. Jadi untuk hari Sabtunya nanti kita murni di pelajaran saja karena dari pihak yayasan mengemukakan bahwa 2 jam 2 jam untuk apa namanya materi, kemudian 1 jamnya untuk pendalaman materi seperti itu. Setuju ya? Ya nanti kalau misalnya selesai cepat materinya kita bisa apa namanya buka-buka dulu review soal-soalnya kemudian kita bisa jawab seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jadi saya catat di sini ya. Setiap Sabtu nanti materi, setiap Jumat materi. Oh iya, mungkin minggu depan saya akan berikan tugas belajar ke kalian. Jadi nanti ada tugas untuk kalian. Ini enaknya kalau misalnya saya kasih tugas ini nanti kirimnya dari sini atau dari Facebook teman-teman sekalian atau grup atau gimana? Biasanya kalau tugas kirimnya ke email atau gimana? Email ya. Oh, oke. Nanti untuk apa
soalnya atau tugasnya akan saya publishkan ke grup atau lewat sini ya besok minggu depan. Kemudian kalian bisa kirimkan jawaban atau tugas-tugasnya lewat email saya gitu ya. Besok saya akan informasikan. Oke, jadi siap-siap ya, kalian akan mendapatkan tugas dari saya ya, sebagai tambahan dari nilai. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Bagi yang bermeluk agama Islam, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan untuk yang beragama lain, saya persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, bagi teman-teman ini ada yang menanyakan tidak bisa lewat email ya. Ya, sudah nanti gampang bisa di-share lewat inbox Facebook atau seperti apa biar kalian nggak usah susah-susah. Yang penting jawabannya bisa sampai ke saya, gitu ya. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mulai masuk bab 2. Hal yang perlu kalian siapkan adalah buku. Silahkan buka buku kalian halaman 19. Halaman 19 ya. Yaitu kita membahas konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional. Kalau hari kemarin, hari Jumat kemarin kita sudah mulai membahas tentang apa itu konektivitas antar ruang dan waktu. Hari ini kita akan melanjutkan, tapi saya akan menyelesaikan dulu kemarin sampai apa itu yang disebut wilayah dan perwilayahan. Sedikit mengulangi ya, bahwa intinya materi ini adalah bagaimana keterkaitan antara ruang dan waktu. Ya, saya mengulangi sedikit bahwa di bab 2 ini konsennya atau fokusnya adalah keterkaitan atau hubungan konektivitas, yaitu hubungan antara ruang dan waktu. Nah, ini nanti akan banyak sekali yang dipelajari. Kemarin kita sudah mempelajari kenapa pentingnya mempelajari tentang konektivitas, koneksi, apa itu yang disebut dengan koneksi, mudah-mudahan kalian masih ingat. Kemudian kita sudah mempelajari konsep biografi dalam konteks koneksi, ya, di sini. Nah, kemarin sampai perwilayahan. Nah, saya akan mengulangi. Jadi dalam konektivitas antar ruang dan waktu itu yang paling penting yang tidak bisa dikesampingkan adalah adanya wilayah dan perwilayahan. Kalau wilayah adalah suatu ruangan di permukaan bumi, kalau perwilayahan adalah proses penentuan suatu wilayah. Jadi wilayah itu adalah hasil akhirnya, kalau perwilayahan itu adalah proses penentuan sebuah wilayah. Jadi saya ulangi, bahwa perwilayahan adalah proses penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan kriteria tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan cara sederhana hingga dengan cara yang lebih detail. Jadi kemarin seperti yang saya contohkan bahwa misalnya kita menentukan sebuah wilayah, misalnya Taiwan. Nah, wilayah Taiwan itu adalah hasil akhir. Jadi sebelum wilayah Taiwan itu jadi seperti sekarang ini, sebelumnya wilayah Taiwan itu ditentukan dengan proses perwilayahan, yaitu proses penentuan wilayah dengan menarik batas. Nah, Taiwan mungkin memiliki batas-batas tersendiri kalau kita melihat dari sisi atau batas dari benua misalnya, atau batas dari perairan, bahwa Taiwan ini dibatasi oleh Laut Cina misalnya, Laut Korea, Laut Jepang, atau Laut Pasifik seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan perwilayahan. Jadi proses penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Bisa kriteria berdasarkan daratan, bisa kriteria
berdasarkan perairan, bisa kriteria berdasarkan hal yang lebih detail, misalnya garis lintang, garis bujur, dan sebagainya. Itu namanya perwilayahan. Kemudian, seperti halnya wilayah kemarin, wilayah itu kan ada dua, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Sama, perwilayahan dalam proses penentuan suatu wilayah itu dibagi menjadi dua, yaitu perwilayahan formal dan yang kedua perwilayahan fungsional. Apa itu perwilayahan formal? Perwilayahan formal adalah proses penentuan wilayah yang bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian mana wilayah yang bersifat seragam atau homogen. Salah ya, ini homogen maksudnya. Jadi ya masuk saja, silahkan Mbak Marshan sama Mbak Lina Sari, silahkan langsung ikut gabung, buka bukunya halaman 20. Kita mulai melanjutkan dari pertemuan kemarin. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi perwilayahan di sini dibagi menjadi dua, perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional. Ya, benar sekali Mbak Siti mengulangi dari yang kemarin ya, bahwa wilayah adalah suatu ruangan di permukaan bumi. Bedanya kalau perwilayahan adalah proses penentuan suatu wilayah itu sendiri. Saya lanjutkan. Tadi perwilayahan dibagi menjadi dua, perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional, sama kayak wilayah kemarin. Perwilayahan formal adalah proses penentuan wilayah yang bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian wilayah mana yang bersifat seragam atau homogen atau sama. Jadi, perwilayahan formal ini adalah penentuan wilayah untuk mengetahui bagian-bagian wilayah mana yang sama. Misalnya, Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki kesamaan bahwa Jawa Tengah dan Jawa Barat itu memiliki bukit-bukit, memiliki jenis wilayah yaitu perbukitan. Nah, seperti itu. Jadi gunanya perwilayahan formal yaitu adalah proses penentuan wilayah untuk mengetahui bagian-bagian wilayah mana yang bersifat seragam atau homogen. Nah, ini dilihat sesuai dengan kriteria mana yang kita gunakan untuk melihat keseragaman tersebut. Bisa melihat dari konteks fisik suatu wilayah tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Misalnya sama-sama wilayah perbukitan. Nah, selain itu kita juga bisa melihat di lain aspek atau di lain kriteria. Misalnya sama-sama, oh ini wilayah yang cocok untuk bisnis atau pertanian misalnya gitu. Jadi misalnya wilayah Bandung dan wilayah mana lagi? Wilayah Bandung dan Sumedang misalnya. Ini sama-sama cocok digunakan untuk pertanian. Nah, itu seperti itu. Jadi dia seragam, sama-sama pertanian. Jadi perwilayahan formal adalah penentuan wilayah berdasar yang digunakan untuk mengetahui bagian-bagian wilayah mana yang bersifat seragam. Nah, bedanya apa dengan perwilayahan fungsional? Kalau perwilayahan fungsional itu ditentukan dengan adanya hubungan titik-titik pertumbuhan bagian unit wilayah dengan titik pusat pertumbuhan. Nah, hampir sama kayak kemarin. Jadi wilayah fungsional ini lebih menitik beratkan hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, atau lebih tepatnya wilayah pusat dengan wilayah bawahnya atau wilayah yang lebih kecil. Misalnya pusat di Indonesia ini adalah Jakarta, gitu ya. Jadi perwilayahan fungsional ini, penamaan wilayah-wilayah atau proses penentuan suatu wilayah ini dihubungkan dengan unit-unit wilayah pada titik pusat pertumbuhan seperti Jakarta. Indonesia misalnya tingkat pertumbuhannya ada di Jakarta. Nah, untuk menentukan wilayah-wilayah yang lain atau wilayah-wilayah di bawahnya yang bergantung pada Jakarta itu ditentukan dengan proses perwilayahan fungsional. Gitu. Tes? Halo? Bisa dengar suara saya, Mbak Angelina? Ya, oke, Mbak Anissa bagus, saya maafkan. Langsung saja masuk ya, masuk kelasnya ya. Jadi tahu ya bedanya ya. Titik-titik pertumbuhan itu maksudnya daerah-daerah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan-pertumbuhan suatu wilayah ya. Tadi seperti saya contohkan bahwa titik misalnya
pusat pertumbuhan atau titik-titik pertumbuhan itu ada di Jakarta. Makanya Jakarta itu harus dihubungkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini ringkasan dari topik konektivitas antar ruang dan waktu, bahwa wilayah di muka bumi ini akan terus berkembang. Ya, jelas. Yang tadinya mungkin hanya dulu, seperti contoh ya, Indonesia dulu zaman saya SD, itu cuman ada 27 provinsi karena wilayah di Indonesia itu semakin berkembang, maka sekarang kurang lebih ada 33 atau 34 provinsi. Ya, itu. Seperti itu contohnya. Jadi wilayah di muka bumi ini akan terus berkembang. Salah satunya di bidang pembangunan. Seperti itu. Setiap pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan hidup manusia. Kemudian pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan manusia. Ini sudah jelas. Perkembangan atau pembangunan di wilayah di permukaan bumi itu bertujuan untuk mensejahterakan hidup manusia, karena kebutuhan manusia setiap hari itu selalu bertambah. Harus ditingkatkan kualitas pembangunannya sehingga kualitas hidup manusia pun juga semakin baik. Kemudian dalam pembangunan manusia itu dituntut untuk berperan aktif. Ya, tidak hanya diam saja dalam pembangunan, manusia harus berpikir kritis atau merencanakan sesuatu itu dengan cara baik, seperti itu, dengan penuh pertimbangan. Jadi manusia harus dituntut berperan secara aktif. Peran tersebut biasanya bisa berdampak positif, ya. Peran manusia tersebut akan berdampak positif jika manusia tidak mengabaikan lingkungan. Jelas, dalam pembangunan manusia harus berperan aktif. Tentu saja peran aktif di sini yang diharapkan adalah peran yang bisa berdampak positif jika manusia tidak mengabaikan lingkungan. Karena dewasa ini atau baru-baru ini memang manusia kadang membangun sesuatu itu dia tidak memikirkan dampak atau sisi lingkungan. Kadang membangun rumah atau membangun gedung-gedung, mereka tidak memikirkan, oh ini nanti saluran saluran airnya akan dibuang kemana, misalnya seperti itu. Semakin banyak mereka membangun, mereka tidak memikirkan misalnya keadaan air di dalam tanah itu seperti apa, kurang atau enggak. Sehingga lama-lama air dalam tanah akan menjadi habis, kemudian mereka banyak membuang limbah dan tidak memikirkan kondisi lingkungan sehingga pencemaran di mana-mana. Nah, untuk itu kita perlu belajar ini supaya kita bisa merencanakan sesuatu itu dengan terencana, dengan baik. Pembangunan di suatu wilayah berhubungan dengan lingkungan hidup. Untuk itu, pembangunan harus terencana. Jangan sampai menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang ya, bahwa dalam pembangunan itu harus terencana. Jangan sampai setiap kali manusia itu melakukan pembangunan itu tidak memikirkan dampak lingkungan di sekitarnya. Karena seperti yang sudah saya bacakan tadi, sudah saya jelaskan ada di slide saya ini, bahwa pembangunan itu selalu berhubungan dengan lingkungan. Ya, sangat jelas karena kita membangun di area lingkungan hidup, ya. Jadi untuk itu pembangunan harus terencana. Jangan sampai menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan. Nanti yang bakalan rugi juga manusianya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke subbab B. Kalau tadi kita membicarakan antara konektivitas atau hubungan antara ruang dan waktu, nah sekarang kita mempelajari pengaruh antara kondisi fisik suatu wilayah terhadap kehidupan manusia. Nah, apa saja pengaruhnya kira-kira? Jadi, kondisi fisik suatu wilayah ini kita melihat
suatu wilayah itu berdasarkan aspek fisiknya, mungkin keadaan tanahnya, keadaan airnya, keadaan lingkungannya, bagaimana bentuk daratannya, apakah dataran tinggi, dataran rendah, dataran sedang, dan sebagainya. Nah, kita sudah mulai melihat apakah ada apakah ada pengaruh antara kondisi suatu wilayah terhadap hidup manusia. Tentu saja ada ya. Kalau kita pikir secara mudah saja, kondisi suatu wilayah dengan banyak perairan, maka kehidupan manusia tersebut mungkin dilihat dari segi mata pencariannya, oh bisa dengan perikanan seperti itu, memelihara banyak ikan, kemudian bisa digunakan atau membangun tambak dan sebagainya, seperti itu akan mempengaruhi kehidupan manusia dari segi fisik suatu wilayah. Baik, ini ada penjelasannya. Manusia itu melakukan kegiatan atau aktivitas fisik untuk mencukupi kebutuhan, meskipun tinggal di wilayah dalam keterbatasan. Manusia mencari cara untuk tetap bisa bertahan hidup. Ya, manusia itu melakukan kegiatan atau aktivitas dalam hidup ini, salah satu tujuannya adalah mencukupi kebutuhan, walaupun tinggal di wilayah dalam keterbatasan. Manusia tetap mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Misalnya, manusia hidup di sebuah wilayah yang sulit air, padahal manusia hidup itu perlu air. Nah, mereka akan memutar otak, mereka akan berpikir bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup dengan air, ya, dengan kebutuhan air. Seperti itu, mungkin mereka mengungsi ke tempat lain, atau mereka membuat irigasi dari tempat lain yang banyak airnya, sehingga mereka hidup itu airnya tetap tercukupi, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Karena manusia pada dasarnya adalah memiliki otak yang cerdas, sehingga bisa berpikir bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Dalam kondisi-kondisi tertentu, manusia tidak mampu mengubah alam dan lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu memang manusia kadang tidak mampu mengubah alam dan lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan. Sebab lingkungan fisik dan sumber daya alam memiliki keterbatasan, dan sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan sumber daya tertentu dalam wilayah. Ya, kita tahu bahwa lingkungan fisik itu lama-lama akan berubah. Sumber daya alam di suatu wilayah lama-lama akan habis karena terbatas. Kalau kita gunakan terus-menerus, ya bisa saja sumber daya alam yang ada di suatu wilayah kan bisa habis. Sehingga manusia harus mencari cara bagaimana kita menggunakan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini di suatu wilayah, tapi kita juga bisa mempertahankannya sewaktu-waktu kita perkirakan bahwa sumber daya alam itu akan habis. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat sumber daya alam itu tetap ada dan tetap kita bisa gunakan tiap harinya. Nah, ketika kita gunakan sumber daya alam itu terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dia akan habis, yang akan menimbulkan kelangkaan dalam suatu wilayah. Ya, kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah ketersediaan suatu barang yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Artinya, terjadi kelangkaan apabila kebutuhan manusia itu tinggi, namun ketersediaannya rendah. Ya, kebutuhan tinggi, ketersediaannya tidak sebanding dengan kebutuhan, nah itu disebut dengan kelangkaan. Nah, dari itu muncullah permasalahan akan ketidakcukupan kebutuhan manusia. Nah, hal tersebut disebut dengan masalah ekonomi.
Jelas ya yang sampai di sini ya, bahwa di muka bumi ini memang tersedia sumber daya alam. Dan perlu kalian ketahui, manusia selalu menggunakan sumber daya alam itu untuk mencukupi kebutuhannya. Padahal kita tahu sumber daya alam itu bisa habis, bisa langka nantinya kalau kita gunakan terus-menerus tanpa kita rencanakan bagaimana mempertahankan sumber daya itu agar tetap ada, tetap eh, tetap terbaharui seperti itu. Nah, ketika sumber daya alam itu sudah langka, artinya ketersediaan tidak cukup dengan kebutuhan. Nah, itu disebut dengan kelangkaan. Nah, masalah-masalah yang muncul ketika kelangkaan itu terjadi, nah itu disebut dengan masalah ekonomi. Seperti itu. Nah, masalah ekonomi itu apa? Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya itu yang terbatas. Nah, sepertinya muter-muter ya. Jadi pertama itu terjadi kelangkaan karena manusia kebutuhannya tinggi, kemudian keterbatasan sumber daya alam yang dibutuhkan. Nah, permasalahan muncul itu disebut dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya itu yang terbatas. Nah, di sini lebih dispesifikkan alat pemenuhan kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu barang dan jasa. Perlu kalian ingat, masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa itu semakin lama semakin terbatas. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pemenuhan kebutuhan disebut dengan kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut diperlukan kegiatan ekonomi. Jadi, intinya masalah ekonomi muncul di sini. Hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perlunya kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu diperlukan interaksi sosial, ya, diperlukan interaksi sosial. Jadi tidak mungkin kegiatan misalnya jual beli tidak ada interaksi. Ya mesti harus ada interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, sejarahnya interaksi sosial ini sudah ada dari zaman nenek moyang dahulu. Ditandai interaksi berburu, mengumpulkan makanan, dan bercocok tanam. Interaksi sosial pada zaman nenek moyang dahulu, misalnya berburu. Mereka berburu itu tidak sendirian, teman-teman sekalian. Jadi mereka berburu itu bersama-sama. Bagaimana cara mereka menangkap buruan itu untuk mendapatkan buruan sebanyak-banyaknya, mereka sudah berpikir, oh kita harus bareng, kita harus bersama-sama, kita harus melakukan interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga barang buruan yang mereka buru itu menjadi banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah itu interaksi sosial itu sudah ada dari zaman nenek moyang, sudah diajarkan dari zaman nenek moyang, zamannya berburu, mengumpulkan makanan juga seperti itu, dan kemudian bercocok tanam. Ya sama contohnya, mereka mulai bercocok tanam, mereka bercocok tanam bersama-sama, ada interaksi antara satu dengan yang lainnya, ya, sambil berinteraksi dengan yang lainnya. Mungkin yang satu mencangkul, yang satu menyiapkan biji-bijian atau menyiapkan tanaman yang akan ditanam seperti itu. Nah, itu mereka ada interaksi. Jadi interaksi sosial yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi itu sebenarnya sudah ada dari zaman nenek moyang. Manusia melakukan penukaran barang dan jasa tidak bisa
dihasilkan sendiri, ya. Jadi proses penukaran barang dan jasa itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada interaksi. Nah, pada zaman dahulu, halo, bisa dengar suara saya? Yang lainnya gimana? Tes? Bisa dengar suara saya? Jelas nggak? Oke, oke. Saya ulangi ya. Tadi ada dalam kegiatan ekonomi harus ada interaksi sosial. Nah, perlu kalian ketahui zaman dulu sebelum ditemukannya uang sebagai alat jual beli, nah manusia melakukan interaksi sosial itu dengan saling menukar barang. Jadi misalnya Mbak Devita punya handphone, Mbak Ainul punya makanan. Nah, Mbak Devita ini lapar, sedangkan Mbak Ainul nggak lapar, dia pengen telepon-teleponan sama pacarnya misalnya gitu. Mbak Devita pengennya makan gitu kan. Nah, itu mereka barter. Jadi Mbak Devita memberikan handphonenya ke Mbak Ainul memberikan makanannya kepada Mbak Devita. Nah, itu namanya barter. Jadi zaman dulu untuk proses interaksi sosial itu tidak menggunakan uang karena uang belum ditemukan. Jadi prosesnya yang digunakan adalah barter, saling tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ternyata barter itu tidak cukup baik digunakan dalam proses interaksi. Makanya baru-baru ini kita perlu yang namanya alat yang digunakan untuk proses interaksi dalam mengatasi masalah ekonomi, yaitu ditemukannya uang sebagai alat transaksi jual beli untuk mengatasi masalah ekonomi. Seperti itu istilahnya seperti itu. Ya, kita masuk pola kegiatan ekonomi penduduk. Pola kegiatan ekonomi penduduk. Kita ketahui bahwa permukaan bumi memang tidak rata. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada pegunungan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, manusia tersebut memanfaatkan lingkungan. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, manusia itu selalu memanfaatkan lingkungan. Karena manusia memang hidup di dalam lingkungan. Nah, kegiatan ekonomi dalam mengatasi masalah ekonomi itu berkaitan dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi adalah berbicara tentang mata pencarian penduduk. Ya. Jadi kegiatan ekonomi ini sangat berkaitan dengan yang namanya mata pencarian penduduk. Nah, mata pencarian penduduk itu apa? Mungkin kalian sering dengar ya, misalnya mata pencarian di daerah Papua itu mayoritas apa? Ada yang bilang, oh itu pertanian, dagangan, kemudian apalagi perindustrian, seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa mata pencaharian penduduk adalah kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup atau yang dinamakan kerja. Ya, jadi mata pencaharian penduduk itu kata panjangnya dari kerja. Jadi kerja adalah mata pencaharian penduduk atau kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini ada dua klasifikasi atau dua golongan dari mata pencaharian. Yang satu, mata pencaharian yang diklasifikasikan berdasarkan tempat, yaitu mata pencaharian desa dan kota, dan mata pencaharian sesuai dengan jenis pekerjaan. Itu dibagi menjadi dua, pertanian dan bukan pertanian. Jadi jelas ya.
Jadi mata pencaharian itu dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu golongan yang diklasifikasikan berdasarkan tempat, yaitu mata pencaharian di desa dan di kota, dan golongan yang kedua adalah mata pencaharian berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu pertanian dan bukan pertanian atau non-pertanian. Nah, mata pencaharian di bidang pertanian kita akan bahas pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jadi pertanian itu tidak melulu menanam di sawah, kemudian menanam di kebun, membajak di sawah, itu enggak. Jadi dalam arti luas bahwa pertanian adalah meliputi pertanian itu sendiri, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kemudian dalam pertanian dalam arti sempit itu adalah kegiatan bercocok tanam. Tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela, tanaman palawija, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita artikan pertanian dalam arti luas, bahwa pertanian itu adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kalau kita artikan pertanian dalam arti sempit, pertanian tersebut adalah proses atau kegiatan bercocok tanam, tanaman seperti pangan, seperti padi, jagung, ketela, tanaman palawija, dan lain sebagainya. Ya, jadi bedanya mudah untuk diketahui. Pertanian dalam arti luas, pertanian dalam arti sempit. Kalau pertanian dalam arti luas itu meliputi hal-hal yang bersifat luas tadi. Tapi kalau pertanian dalam arti sempit itu mengarah pada kegiatannya, kegiatan bercocok tanam. Untuk menanam seperti tanaman pangan tadi, jagung, tela, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak pada tidur kan? Ya. Halo yang lain, tidur nggak ini? Jangan-jangan saya tinggal tidur ini. Oke, ya nyimak ya, disimak ya. Sambil makan juga nggak apa-apa, sambil minum kopi. Asalkan jangan ditinggal tidur, ya. Nanti saya ngomong sendiri lagi. Oke, masih semangat semuanya ya. Ya, sip. Jadi jelas ya, mata yang disebut mata pencarian di bidang pertanian. Tadi saya sudah menjelaskan pertanian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanian itu sendiri. Apa itu pertanian? Tadi kita sudah sebutkan di awal, pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Nah, kalau di sini pertanian lebih spesifik dalam mata pencaharian. Jadi pertanian sebenarnya adalah mata pencaharian yang sudah ada berabad-abad lalu yang dilakukan sebagian besar penduduk di Indonesia. Jadi pertanian merupakan pencaharian yang sudah ada dari zaman-zaman beratus-ratus tahun yang lalu yang sebagian besar penduduk Indonesia itu lakukan. Nah, karena sudah lama ada dan dilakukan oleh penduduk sebagian besar penduduk di Indonesia, itulah mengapa Indonesia itu
itu disebut sebagai negara agraris. Ya, karena saking banyaknya penduduk Indonesia yang memiliki mata pencaharian pertanian, maka itulah kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Dengan bentuk pertanian yang dilakukan adalah berladang, bertegalan, dan bersawah. Negara agraris itu adalah negara yang cocok digunakan untuk bercocok tanam, Mbak. Jadi negara yang yang subur, istilahnya seperti itulah. Negara agraris adalah negara yang subur. Jadi tanaman apa aja yang ditanam pasti tumbuh. Nah, itu namanya negara agraris. Agraris ya. Agraris itu subur. Kenapa disebut subur? Karena sejak zaman-zaman dahulu memang penduduk Indonesia sudah melakukan pertanian. Oke, sama-sama Mbak Lin. Ya, di sini ada penjelasan tadi bentuk-bentuk pertanian di Indonesia itu ada 3, yaitu berladang, bertegalan, dan bersawah. Apa itu berladang? Berladang adalah kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan sekitar hutan. Ya, berladang itu adalah kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan di sekitar hutan. Jadi menanam tanaman-tanaman di lahan sekitar hutan. Nah, berbeda dengan bertegalan, bertani. Jadi bertegalan adalah bertani di atas tanah kering dengan mengandalkan air hujan, tetapi pengolahannya sudah menetap. Jadi kalau bertegalan itu dia memanfaatkan tanah-tanah kering dengan mengandalkan air hujan sebagai sebagai air penyiramnya, tetapi pengolahannya sudah menetap. Jadi di situ terus, tidak berpindah-pindah. Gitu. Kemudian bersawah, mohon maaf ini mungkin maksudnya bertani, bukan biryani ya. Saya tadi salah ngetik. Kemudian bersawah adalah bertani dengan sistem perairan dan pemupukan secara teratur. Jadi kalau bertegalan tadi, dia mengandalkan air hujan sebagai air penyiramnya dan pengolahannya menetap di situ terus. Kalau berladang itu kegiatan pertanian di tepi atau di lahan sekitar hutan. Kalau bersawah itu adalah bertani dengan sistem pengairan dan pemupukan secara teratur. Nah, di sini juga ada macam-macam sawah. Apa aja? Ya, yang pertama adalah sawah pada hujan. Yang pertama adalah sawah pada hujan, yaitu proses pengairannya itu diperoleh dari air hujan. Cukup jelas ya. Jadi bersawah tadi adalah sistem bertani dengan sistem perairan dan pemupukan secara teratur. Bukan, ini bukan nasi biryani. Ini maksudnya bertani, bukan nasi biryani ya. Saya salah ketik. Jadi bersawah itu ada 3 macam-macam sawah itu ada macam-macam, bukan lebih dari 3. Jadi ada macam-macam sawah. Yang pertama, sawah pada hujan, yaitu sawah yang mengandalkan air hujan sebagai pengairannya. Kemudian yang kedua, sawah irigasi. Apa itu sawah irigasi? Sawah irigasi adalah sawah yang pengairannya melalui saluran-saluran irigasi. Mungkin sawah irigasi ini sawah-sawah di mana mungkin di wilayah yang susah hujan. Jadi mereka tidak bisa mengandalkan hujan, air hujan saja sebagai pengairannya, tetapi sudah melakukan hal yang lebih modern, yaitu dengan melakukan irigasi.
Kemudian yang selanjutnya adalah sawah lebak. Ya, sawah lebak. Sawah lebak adalah sawah yang memanfaatkan bantaran-bantaran sungai. Jadi karena bersawah itu selalu berhubungan dengan pengairan dan perpupukan, sehingga macam-macam sawahnya itu juga akan berkaitan dengan bagaimana proses pengairannya. Apakah dia tada hujan, apakah dia mengandalkan irigasi, apakah dia mengandalkan air sungai, sehingga terdapat sawah-sawah itu di tepi sungai seperti yang disebut sawah lebak, yaitu proses pengairannya memanfaatkan bantaran sungai. Kemudian yang terakhir adalah sawah pasang surut. Nah, aneh ya, sawah pasang surut. Jadi sawah pasang surut ini adalah sawah yang terdapat di muara sungai besar dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi memang kita ketahui bahwa sungai itu ada sungai kecil atau sungai besar. Kalau sudah sungai besar itu biasanya muaranya dipengaruhi oleh air laut. Jadi sawahnya berada di daerah sekitar laut. Jadi sawah pasang surut itu sawah yang berada di tepi atau di sekitar sungai besar yang bermuara pada pasang surut air laut. Gitu. Oke. Yang kedua, kalau tadi kita sudah bahas pertanian, mata pencaharian penduduk yaitu pertanian. Yang kedua, kita membahas mata pencaharian penduduk yang disebut dengan perkebunan. Nah, perkebunan itu apa? Perkebunan adalah usaha membudidayakan tanaman pada lahan yang luas yang menghasilkan bahan untuk industri. Jadi perkebunan itu adalah pembudidayaan tanaman. Jadi tidak hanya menanam satu kali. Jadi dalam proses perkebunan ini itu membudidayakan. Artinya mereka menanam terus-menerus satu tanaman yang kemudian dalam proses perkembangannya mereka akan melihat bagaimana memproses tanaman itu akan menjadi lebih baik. Yang hasil akhirnya tanaman-tanaman itu menghasilkan bahan untuk industri. Jadi perkebunan adalah pembudidayaan tanaman pada lahan yang luas yang menghasilkan bahan untuk industri. Ada dua jenis perkebunan teman-teman sekalian. Ada perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat ini biasanya perkebunan yang dikelola oleh penduduk-penduduk personal, dan perkebunan besar ini biasanya dikelola oleh lebih dari 50-an atau banyak manusia atau banyak penduduk dalam sebuah perkebunan. Nah, kalian perlu tahu juga jenis tanaman yang ditanam pada perkebunan itu ada macam-macam. Yang pertama karet. Ya, karet. Kemudian sawit. Ini bukan ya, tapi teh. Teh, tembakau, cengkeh, coklat, tebu, dan lain sebagainya. Jadi semua ini berkaitan dengan industri. Misalnya, contohnya karet. Nah, karet ini adalah bahan dasar untuk industri. Misalnya industri ban ya, ban motor, ban mobil, dan sebagainya. Itu menggunakan karet. Kemudian sawit. Nah, ini bahan dasar untuk industri misalnya minyak sawit. Kemudian teh, daun teh ya, perkebunan daun teh. Ini nanti bahan digunakan untuk industri teh. Tembakau ini industri rokok, cengkeh juga industri rokok, coklat nanti industri coklat, tebu misalnya industri gula dan sebagainya. Jadi intinya perkebunan di sini adalah membudidayakan tanaman dan hasil akhirnya
itu digunakan untuk bahan-bahan industri. Jenis-jenis tanamannya sudah saya sebutkan, ada karet, sawit, teh, tembakau, cengkeh, coklat, tebu, dan lain sebagainya. Yang intinya pada hasil akhirnya mereka ini atau jenis-jenis tanaman ini adalah sebagai bahan untuk menghasilkan bahan-bahan untuk industri. Mbak Siti wilayahnya di mana, Mbak Siti? Di wilayah Indonesia kan, bukan di Taipei kan? Biasanya kalau tebu itu di daerah Jawa ya. Oh, Madiun. Ya, benar sekali. Di sana memang banyak tebu. Kalau kalau di kalau karet biasanya banyak di Sumatera. Karet atau sawit itu biasanya banyak di Sumatera. Tebu itu biasanya di Jawa. Teh dan sebagainya itu misalnya di daerah dataran-dataran tinggi seperti Bandung, Bogor, itu banyak kebun teh misalnya. Ya, betul sekali Mbak Devita. Sumatera terkenal dengan karet, sawit. Kalau tebu, kemudian tembakau, teh itu biasanya di Pulau Jawa. Jelas ya sampai di sini ya. Kita lanjut ke perikanan. Kalau tadi kita sudah membahas pertanian, perkebunan. Nah, sekarang kita akan bahas mata pencaharian di bidang pertanian, yaitu perikanan. Perikanan itu apa? Bukan ikan-ikanan ya, tapi perikanan. Jadi perikanan adalah usaha pemeliharaan atau pembudidayaan dan penangkapan ikan. Jadi tidak hanya menangkap ikan saja. Kalau kita tangkap ikannya terus-menerus, lama-lama ikannya juga akan habis. Jadi perikanan atau mata pencarian di bidang pertanian dalam hal perikanan di sini adalah usaha. Satu, pemeliharaan, kemudian budidaya dan penangkapan. Selain penangkapan, kita harus memelihara, kemudian dibudidayakan. Artinya budidaya di sini adalah kita menangkap ikan terus-menerus, tapi kita juga harus memelihara dan bagaimana membuat ikan-ikan tersebut tidak habis ketika kita tangkap. Jadi kita budidayakan. Ya, jadi perikanan adalah usaha pemeliharaan, pembudidayaan dan penangkapan ikan. Yang selanjutnya, perikanan itu dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. Loh, kok bisa Pak? Gitu kan ya. Di darat kita kok bisa perikan, biasanya kan perikanan di laut tuh banyak ikannya, kita bisa menangkap ikan di laut. Perikanan kok bisa ada perikanan darat? Nah, itu dia. Nah, yang akan kita bahas. Jadi perikanan darat ini bagaimana kita memelihara, membudidayakan dan menangkap ikan di daratan. Bukannya di daratan itu daerah yang tidak ada air ya maksudnya. Jadi kita bisa membuat seperti lumbung atau blumbang, tahu ya, jadi kayak kolam gitu ya untuk pemeliharaan ikan. Jadi tidak melulu di laut. Dan maksudnya seperti itu. Jadi perikanan di darat itu misalnya kita bikin tambak. Betul sekali Mbak Nur. Kita bikin balong, kita bikin kolam buat pemeliharaan ikan, empang, dan sebagainya. Betul sekali. Nah, itu jenis-jenis bagaimana kita bisa melakukan perikanan atau usaha perikanan itu di darat atau masuk pada kategori perikanan darat. Nah, perikanan darat sendiri itu dibagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Ada perikanan air tawar dan ada yang disebut dengan perikanan tambak yang terdapat di sepanjang pantai yang landai.
Mohon maaf tadi putus internetnya. Sekarang bisa dengar suara saya lagi? Tes? Bisa ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Ini bukan landau ya, tapi landai. Maksudnya di daerah di dekat pantai. Jadi ada dua macam perikanan darat, yaitu perikanan air tawar tadi yang bisa di yang sudah disebutkan oleh sebagian dari teman-teman kalian. Ada yang memelihara ikan di empang, di balong, dan sebagainya. Nah, ini juga ada perikanan tambak yang terdapat di sepanjang pantai yang landai. Landai, bukan landau ya, tapi landai. Ya, betul sekali. Ya, selanjutnya peternakan. Landai ya Mbak Via, tadi salah ketik saya. Selanjutnya kita bahas peternakan. Peternakan adalah pengembangbiakan dan pembudidayaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jadi yang menjadi objek di sini adalah hewan ternak, ya, hewan yang bisa diternakan. Jadi peternakan di sini adalah mengembangbiakan dan membudidayakan hewan. Jadi membuat hewan ternak itu menjadi banyak, kemudian dibudidayakan biar tidak punah, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan peternakan tersebut. Nah, peternakan sendiri itu meliputi usaha pemeliharaan dan biakan hewan ternak, artinya mengembangbiakan hewan ternak. Sembari kita mengambil manfaat dari hasil kegiatan peternakan, kita harus memelihara hewan-hewan ternak tersebut dan mengembangbiakan agar bisa menjadi lebih banyak. Itu fungsinya. Nah, peternakan menurut ukuran hewan itu dibagi menjadi 3 golongan. Jadi peternakan menurut ukuran hewan ternak yang kita pelihara itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, peternakan unggas. Nah, golongan-golongan unggas ini adalah ayam kampung, ayam ras, itik, angsa, burung. Kemudian peternakan hewan-hewan kecil. Nah, yang disebut hewan-hewan kecil di sini adalah kambing, domba, kelinci. Kemudian peternakan hewan besar. Nah, yang disebut hewan besar di sini adalah sapi, kerbau, dan kuda. Jadi gampang ya untuk menganalisis atau membedakan bahwa peternakan, golongan-golongan peternakan, untuk membedakan 3 golongan peternakan menurut hewan ternak yang dipelihara itu dibagi menjadi 2, unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Kalau unggas itu ya sejenis-jenis burung lah, jenis-jenis ayam seperti itu disebut unggas. Ayam kampung, ayam ras, itik, angsa, burung, nah itu disebut peternakan hewan-hewan jenis unggas. Kemudian peternakan hewan-hewan kecil itu seperti kambing, domba, kelinci, dan hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, kemudian apa lagi? Mungkin gajah. Gajah tidak ternakan ya. Jadi hal-hal yang bisa disembelih atau yang bisa dijual. Kalau gajah hewan dilindungi, dia cukup dibudidayakan, tidak untuk dijual belikan ya. Jadi jelas ya untuk peternakan ya. Nah, yang terakhir untuk mata pencarian di bidang pertanian adalah kehutanan. Nah, seperti yang kita ketahui, hutan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Nah, hasil dari hutan itu biasanya kayu, rotan, damar. Ya. Pengelolaan hutan dalam menghasilkan kayu dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh pihak swasta. Jadi di Indonesia sendiri ada kebijakan bahwa
pengelolaan hutan itu harus eh, dalam pengawasan pemerintah. Jadi tidak individu, tidak perorangan. Karena hutan memang dilindungi oleh pemerintah. Tetapi tidak tidak di, dalam pengelolaannya itu tidak langsung di bawah pemerintah, tetapi pemerintah hanya melakukan pengawasan saja dan dikelola oleh pihak swasta. Jadi pihak swasta di sini pihak-pihak yang mengelola hutan, tetapi dia harus menyetujui atau mengelola dengan peraturan-peraturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, pengelolaan hutan yang salah dapat mendatangkan bencana bagi makhluk hidup dan sekitarnya, bahkan dunia. Apakah kalian pernah mendengar waktu hutan di Riau, kalau nggak salah tahun kemarin ya, hutan di Riau itu sempat mengalami kebakaran. Kemudian asapnya itu sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai Singapura itu tertutup kabut, kalau nggak salah seperti itu beritanya dulu. Nah, itu karena pengelolaan hutan yang salah, ya. Mereka tidak melakukan pengawasan yang tepat karena waktu kemarau terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan bencana atau asap-asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut menyebar ke daerah Singapura sehingga bisa mengakibatkan gangguan di area sekitar atau wilayah sekitar hutan tersebut atau itu sudah terjadi taraf dunia, ya. Jadi pengelolaan hutan yang salah itu dapat mendatangkan bencana bagi makhluk hidup dan sekitarnya dunia. Karena hutan itu disebut dengan paru-paru dunia. Hutan memang harus dijaga dan harus dirawat kelestariannya. Kalau kita sering memanfaatkan hutan tanpa melindungi atau tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan kalau ketika kita tidak memperhatikan hutan. Misalnya kita sering menebang hutan tanpa menanami kembali hutan, tanpa kita mereboisasi atau tanpa kita menanam bibit-bibit baru sebagai pengganti dari hutan-hutan yang sudah kita tebang, misalnya seperti itu. Nah, lama-lama ketika musim hujan datang, hutannya sudah nggak ada, misalnya gitu ya, sudah banyak ditebangi, tidak mampu menyimpan air hujan, terjadilah longsor, terjadilah banjir, seperti itu. Nah, untuk itu hutan memang sangat bermanfaat, fungsinya juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu hutan sebagai paru-paru dunia itu harus dijaga dan dirawat kelestariannya. Hutan adalah penyuplai oksigen yang kita hirup dalam sehari-hari itu yang paling banyak. Jadi hutan itu penyuplai oksigen terbanyak untuk kita hirup setiap harinya. Maka dari itu hutan disebut paru-paru dunia yang harus kita lestarikan, yang harus kita rawat. Nah, teman-teman sekalian, yang poin selanjutnya, kalau tadi kita sudah membicarakan mata pencaharian di bidang pertanian, sekarang kita akan membicarakan mata pencaharian di bidang non pertanian. Nah, mata pencaharian di bidang non pertanian artinya tidak di bidang pertanian itu ada 4 macam. Yang satu pertambangan, yang kedua perindustrian, yang ketiga perdagangan, dan yang keempat adalah jasa. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian, seperti mineral, batu bara, dan migas. Nah, kegiatan pertambangan ini meliputi penyelidikan, pengambilan, dan pengolahan barang tambang. Barang tambang terdapat di dalam bumi, mengetahuinya dilakukan penelitian. Nah, teman-teman sekalian, jadi pertambangan ini adalah proses penyelidikan, pengambilan, dan pengolahan barang-barang tambang yang ada dalam bumi. Jadi sebenarnya di dalam bumi ini terkandung bahan-bahan yang
dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses pertambangan kita perlu menyelidik, oh di daerah sini ada minyak bumi misalnya. Setelah diselidiki dan benar di situ ada minyak bumi, kita proses dengan pengambilan. Kemudian setelah kita ambil, kita olah sehingga kita bisa menggunakan barang-barang tambang yang sudah kita ambil terlebih dahulu. Nah, barang tambang menurut wujudnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, barang tambang yang bersifat padat, disebut emas, perak, batu bara. Kemudian barang tambang yang bersifat cair, yaitu minyak bumi. Kemudian barang tambang yang bersifat gas, yaitu gas alam. Itu bagian umumnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sarana dan peralatan. Jadi perindustrian ini adalah mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan jadi. Misalnya mengolah kayu menjadi barang siap pakai, misalnya kursi, mebel, dan sebagainya. Itu namanya perindustrian. Industri dibagi menjadi 3. Industri kecil dengan jumlah pegawai 5-19 orang. Industri rumah tangga, misalnya di tenaga kerjanya kurang dari 5 orang. Industri sedang, tenaga kerja 20-99 orang. Kemudian industri besar, misalnya lebih dari 100 orang. Kemudian pariwisata. Nah, Indonesia itu memiliki potensi alam yang paling indah. Untuk itu, keindahan tersebut bisa dijadikan sumber pendapatan bagi penduduk setempat yang disebut dengan pariwisata. Namun, menjadi sumber pendapatan itu kita harus menjadikan objek wisata dan daerah tujuan sehingga daerah wisata itu banyak dikunjungi oleh pendatang-pendatang atau pengunjung sehingga dapat menjadikan wilayah tersebut menjadi objek wisata yang menjadi sumber pencaharian. Kemudian yang terakhir adalah jasa, yaitu aktivitas yang dapat dijual kepada orang lain. Misalnya contohnya guru ya, guru itu penjual jasa berupa mengajar anak didiknya. Kemudian polisi menjual jasanya, menjaga keamanan. Kemudian mungkin mohon maaf, mungkin teman-teman sekalian di sini ya, mungkin kalian di sini menjual jasa juga, yaitu jasa misalnya mengurusi kakek-kakek atau nenek di Taiwan. Nah, itu kalian sama juga, mata pencariannya adalah menjual jasa seperti itu. Jadi aktivitas yang dapat dijual kepada orang lain untuk menghasilkan uang. Nah, di sini ada beberapa macam jasa atau jenis pekerjaan di bidang jasa, yaitu di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, hukum, dan komunikasi. Nah, seperti saya basicnya di kesehatan, yaitu di perawat. Jadi ketika saya kerja di rumah sakit, saya menjual jasa. Jadi mata pencarian saya adalah menjual jasa. Ya, seperti itu. Jasa perawat, jasa medis, jasa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Itu contohnya seperti itu. Kemudian transportasi misalnya memberikan jasa angkutan kepada orang-orang yang akan berpergian. Komunikasi misalnya jasa yang digunakan untuk menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya jarak jauh. Ya, betul sekali Mbak Siti memberikan contoh yang bagus untuk tempat wisata yang terkenal di Indonesia adalah salah satunya Pulau Bali gitu ya. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, untuk malam ini kita sudah membahas mata pencaharian di bidang pertanian dan non pertanian ya. Jadi saya rasa cukup. Jadi waktunya sebentar lagi habis. Teman-teman sekalian, untuk minggu depan kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bab 2. Jadi tolong dipersiapkan, kita akan cocokkan. Saya harapkan kalian bisa aktif.
dan saya akan uploadkan tugasnya nanti di grup Facebook. Baik teman-teman sekalian, karena waktunya sudah habis, kita tutup ya pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hafalan bersama-sama atau untuk keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, mungkin itu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.